Pak Prabowo lebih baik menjadi dirinya sendiri tanpa gemoy. Itu salah satu kritikan dari masyarakat karena melihatnya pada debat capres ataupun kampanye yang ditampilkan gemoynya, bukan gagasan ataupun bagaimana membangun negeri. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebuah kritikan yang ya biasa-biasa saja atau harus diikuti sebagaimana kritikan di tempat lain? Mas Anies dikritik, ini kok mendekati dengan Pak Habib Rizik. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kita membahas satu tema, itu nanti dipikir kita hanya membahas salah satu. Tapi kalau kita membahas Mas Anies, Mas Ganjar, Mas Prabowo dalam satu konten 15 menit atau 10 menit, kok kelihatannya agak kesulitan. Maka pada sekarang dan besok itu kita gabungkan. Jadi tema gemoynya Mas Anies kita bahas pada kesempatan ini, dan besok kita sambungkan dengan tema Mas Anies Baswedan nyambung komitmen dengan pendukung Bapak Habib Rizik Syihab. Mas Ganjar bagaimana? Nah, itu perlu dibuatkan juga supaya semua mendapatkan fasilitas. Kesempatan ini gemoy Pak Prabowo mendapatkan kritikan. Ayo kita baca beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Seharusnya Pak Prabowo seperti apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan berbagai masukan tadi. Pertama kita lihat di Republika, nasib citra gemoy Prabowo seusai debat perdana capres menurut pengamat. Ini adalah yang disampaikan oleh pengamat. Ini mengatakan bahwa pencitraan gemoy itu adalah perilaku sesaat pada waktu debat. Dan menurut dia ini adalah kita melihat muncul tema sangat emosional tapi kemudian gemoy kok berbeda. Itu di Republika. Kemudian di Kompas, gemoynya Prabowo dinilai sebagai ilusi realitas. Pengamat balihonya pakai AI kontras yang dengan yang real. Jadi antara yang ada dalam hati dan kenyataan itu berbeda. Kemudian di antara pakar nilai Prabowo tidak bisa pakai gimmick gemoy di debat kedua. Kritikannya begitu semuanya. Tidak berharap Pak Prabowo untuk gemoy. Pakar ini di Solo Post News. Pakar Prabowo stop gimmick gemoy, kembali ke jati diri. Dan kalian pilih yang mana? Semuanya menarik untuk dibahas. Kita baca yang jarang-jarang dibaca, yaitu di Solo Post. Solo Post News. Pakar Prabowo stop gimmick gemoy, kembali ke jati diri saja. Solo Post. Gimmick gemoy yang selama ini dibangun menjadi citra bakal baru calon presiden Prabowo Subianto dinilai sudah tidak lagi dipakai pada debat kedua nanti 2024. Biarlah isu tentang gemoy, tentang politik gembira dikasih kepada Gibran, jangan dicampur adukkan, kata pakar politik Universitas Andalas Padang Astrinaldi yang menilai Prabowo harus kembali pada jati dirinya sebagai seorang nasionalis yang kerap membawanya isu pertahanan dan ketahanan pangan. Prabowo juga bisa memaparkan soal rencana strategi Indonesia dalam melakukan diplomasi di panggung internasional. Hal tersebut lebih mencerminkan lebih jati diri Prabowo sehingga bisa melakukan
penjabaran yang baik ketika debat. Selain itu, Arsenalis juga memberikan catatan kepada tim debat Prabowo agar lebih memberikan pada pendukung agar Menteri Pertahanan hari ini bisa menjabarkan sebuah isu secara komprehensif. Masukannya positif supaya tidak mengambil gemoy dari Gibran. Paling tidak timnya bisa mengantisipasi apa pertanyaan-pertanyaan yang strategi yang muncul. Nah, kalau barang itu yang agak kurang dari tim Prabowo menurut saya. Sementara itu, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan mengungkapkan ada ketidaksinkronan antara branding gemoy tersebut dengan perilaku Prabowo saat debat. Terlihat ada ketidaksinkronan antara branding gemoy keduanya. Menurut dia, gemoy berarti menggemaskan, julukan itu lekat kepada Prabowo karena kerap berjoget atau menari secara spontan ketika menghadapi keadaan sulit. Tetapi Prabowo emosi dalam judulnya ini sebenarnya. Prabowo memang terkadang berulang kali menanggapi argumen lawan politiknya secara emosional. Jadi ini yang menjadi masukan. Ketika dalam salah satu sesi debat, Anies Baswedan mengkritik partai politik yang kerap mendapatkan persepsi buruk dari masyarakat dengan cara para parlemen, juga menyinggung lemahnya peran oposisi. Prabowo menampilkan yang sangat, pernyataannya begini, Mas Anies, Anda itu berlebihan. Jika oposisi ditekan oleh Jokowi, kalau Jokowi itu otoriter, Anda tidak mungkin jadi gubernur DKI. Anda ingat, saya membawa Anda jadi gubernur. Ini yang kemudian dikritik oleh banyak orang. Tak hanya ketika berdebat dengan Mas Anies, emosi Prabowo juga membangun citra gemoy ini juga ketika menanggapi pertanyaannya Mas Ganjar soal dugaan terlibat kasus pelanggaran HAM dan masa lalu. Gemoy tapi emosional, sehingga kemudian berbagai masukan ya harus ditinggalkan. Gemoynya Prabowo dinilai sebagai ilusi realitas pengamat, value-nya pakai kontras yang dengan real. Pecinta masa bangkiri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah beberapa masukan dari pengamat atau pemerhati. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju tentang lebih baik Pak Prabowo tidak menggunakan gemoy tetapi tegas menampilkan jati dirinya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Pak Prabowo menggunakan gemoy itu ya hanya Pak Prabowo menggunakan gemoy atau apapun itu terserah. Tetapi juga tidak bisa disalahkan sih masukan dari para pengamat dan pemerhati tersebut. Mereka mempunyai sumbangsih, Pak Prabowo memakai atau tidak itu terserah. Tapi bahwa masukannya itu bagaimana Pak Prabowo itu kemudian sinergi antara apa yang ada di dalam sikapnya dengan apa yang kemudian menjadi pendapatnya. Begitu juga apa yang menjadi gesturnya. Jadi meskipun pada dasarnya siapapun itu menggunakan branding apapun, menggunakan pola apapun itu boleh. Hanya menjadi catatan keras dari beberapa pengamat, lebih baik Pak Prabowo tidak melakukan seperti itu deh. Maksudnya tidak gemoy deh. Karena memang faktanya Pak Prabowo itu ya tidak gemoy. Ya memang pada saat-saat tertentu memang joget iya. Tapi ketegasannya pada waktu debat pertama kemarin beberapa mengatakan itu emosional, maka kemudian hal ini menjadi hal masukan. Analisa yang kedua, sesudah mendengarkan masukan itu tergantung Pak Prabowo bisa memakai ataupun bisa tidak. Kalau dipakai, itu akan memberikan entry positif bagi Pak Prabowo, tetapi juga akan ada kekurangannya. Positifnya bagaimana? Memang faktanya itu Pak Prabowo adalah orang yang sangat tegas selama ini
simbol militer itu yang dibangun selama ini, ketegasan. Dan selama ini memang membangun negeri itu tidak ada yang gemoy-gemoy itu. Yang membangun negeri selama ini memang orang yang on the track, tegas. Dan kita paham bahwa tokoh-tokoh negara kita adalah dari militer yang tegas seperti itu. Itu berubah ketika pada kesempatan ini ada suasana yang gemoy itu sesuatu yang lucu dan asik. Apakah kalian melihat misalkan kucing-kucing yang lucu-lucu atau hewan-hewan yang lucu, ataupun mungkin orang anak-anak yang lucu-lucu itu, yang gemoy itu. Tapi kan ini adalah pemilu. Nah, itu kemudian jadi perdebatan. Tapi sekali lagi, ketika menerima kritik itu menurut saya bagus juga kalau dilaksanakannya. Pada titik tertentu boleh, tapi itu bukan menjadi domainnya. Yang menjadi domainnya ya Pak Prabowo itu adalah gagasan bagaimana beliau menjadi dirinya sendiri yang selalu tegas. Pada titik-titik tertentu gemoy itu boleh, tapi tidak harus kemudian semuanya gemoy. Begitu juga kemudian yang ketiga, bisa saja menolak. Pak Prabowo menolak. Usulan itu akan ditolak semuanya karena mungkin menurut Pak Prabowo tidak bagus. Apakah hal ini akan mendapatkan hal yang tidak baik, sorotan publik yang tidak baik? Menurut saya iya juga sih. Maksudnya gini, kalau seseorang dalam proses debat capres atau debat apapun lah, kemudian dia tidak menampilkan sesuatu yang menarik, maka bisa-bisa dia semakin bersemangat atau semakin emosional, bahasa yang lebih kasarnya. Tetapi apakah lebih banyak mana manfaat dan mudaratnya? Pecinta masyarakat kita tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Gemoy adalah hadir sesudah Pak Prabowo sama Mas Gibran muncul, dan itu adalah sebagai simbol atau sebagai branding. Kalau bukan kita, dahulu pada waktu pemilu 2014 itu semuanya mengenal Pak Jokowi itu adalah simbol dari SMK. Ini yang ditampilkan. Waktu itu gagasannya SMK, meskipun kemudian ada perdebatan tentang SMK apakah itu benar atau tidak, ada atau tidak, tapi selanjutnya pada kesempatan yang dimunculkan adalah gemoy tentang seorang capres-cawapres. Nah, itu kalau dihubungkan dengan tema pada waktu 2014 menjadi berbeda. Kalau pada waktu 2019 pada Pak Jokowi adalah orang menyebut kita adalah Jokowi adalah kita. Nah, selanjutnya, apakah semua masyarakat itu suka ada kecenderungan tentang gemoy? Gemoy itu adalah lucu-lucuan saja atau memang hal yang menjadi referensi bagi seseorang baik yang tua ataupun muda, selanjutnya semua menjadi gemoy. Pecinta masyarakat kita tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Normal kalau menurut saya ada kritikan, masukan, dan penolakan. Pak Prabowo bisa menerima, bisa menolak. Tergantung Pak Prabowo sama Mas Gibran. Meskipun kalau menurut saya dari tiga analisa tadi akan lebih baik Pak Prabowo memang menjadi Pak Prabowo yang dikenal oleh banyak orang, tetapi harus humanis. Karena seorang pemimpin itu akan bisa diterima oleh semuanya ketika dia humanis, senyum untuk semuanya. Kalau dalam bahasa agama itu semuanya cukup senyum. Adapun gemoy kan terjemahan pada kesempatan ini senyum itu adalah ibadah dalam bahasa agama. Tapi dalam bahasa kemanusiaan sosiologis, bahwa ya menyapa itu cukup. Kalau dalam bahasa filosofis Jawa, mengkurangkan itu akan lebih terhormat daripada cukup hanya lucu. Dia akan diikuti kalau dia orang memposisikan orang pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab.
Silahkan Pak Prabowo silahkan mengambil, publik pun juga bisa menilai. Nanti yang penting 14 Februari terserah masyarakat melihat mana yang terbaik di antara tiga ini. Apakah Pak Prabowo ataupun Mas Anies ataupun Mas Ganjar. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.